Karena yang pertama, manajemen resiko. Yang kedua, manajemen kedaruratan. Yang ketiga, manajemen pemulihan. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut lagi berkaitan dengan 3 manajemen bencana secara global ini waktu juga akan berbeda. Manajemen risiko bencana berarti akan dilaksanakan ketika yang pertama tidak terjadinya bencana, yang kedua ketika ada potensi terjadinya bencana. Jadi ada dua ini, situasi tidak ada bencana atau situasi ada potensi bencana. Nah, kita bilang manajemen risiko bencana, sebelum terjadinya bencana ada dua kategori atau dua potensi ini. Yang pertama, di daerah tersebut tidak ada bencana. Yang kedua, di daerah tersebut ada potensi munculnya bencana. Kalau saya rasa di Indonesia yang poin pertama ini mungkin hampir tidak ada ya. Situasi tidak ada bencana, pasti ada bencana ataupun satu kejadian yang sifatnya masif di Indonesia. Berarti itu kita skip dulu yang ini. Situasi ada potensi bencana di masing-masing daerah pasti akan berbeda potensi bencananya. Contoh yang paling sederhana saja wilayah Kulon Progo. Kulon Progo di wilayah Kokap serta Kulon Progo di wilayah utara Samigaluh. Meskipun sama-sama beresiko longsor, pasti akan berbeda penanganannya. Yang pertama karena akses, yang kedua karena kondisi wilayah. Itu Kokap mungkin akan lebih mudah dijangkau daripada Samigaluh. Berarti nanti penguatannya akan lebih dikuatkan di Samigaluhnya, meskipun sama-sama dikuatkan semua, tapi mungkin titik beratnya akan lebih difokuskan di Samigaluh karena Samigaluh di kendala terhadap akses gitu. Atau ya, akses itu baik dari jalan maupun dari kondisi morfologinya. Nah itu mungkin sebagai gambaran. Atau ketika potensi yang paling bisa dilihat lagi berkaitan dengan situasi ada potensi bencana di masing-masing wilayah berbeda itu, misalnya Merapi. Ancaman Merapi di lereng selatan Merapi, baik di sisi barat, di sisi tengah maupun di timur, pasti akan berbeda cara penanganannya. Oke, wilayah Turi, wilayah Pakem akan berbeda manajemen pengurangan resiko bencananya daripada yang wilayah Cangkringan misalnya. Gendol, wilayah kanan kiri Sungai Gendol akan berbeda cara penanganannya terhadap wilayah yang berada di kanan kiri Sungai Boyong. Yang pertama karena kesadaran masyarakat, yang kedua karena akses lalu lintasnya. Di wilayah kanan kiri Sungai Gendol aksesnya bercampur dengan truk tambang, jalannya juga sudah mungkin ada yang bagus, ada yang rusak parah. Kalau di wilayah di wilayah Turi, di wilayah Pakem mungkin karena akses tambangnya tidak terlalu banyak, jadi jalannya bagus. Kemudian kesadaran masyarakatnya mungkin akan berbeda antara yang barat, tengah, timur mungkin juga akan berbeda. Kemudian akses masyarakat secara luas, bahwa di daerah tengah, terutama kalau kita bicara Pakem berarti ada Kaliurang, di sana akses wisata secara terbuka tapi secara umum. Kemudian akan berbeda meskipun sama-sama wisata dengan daerah timur. Daerah timur lavatur berarti mendekati resiko kejadian. Berarti nanti akan berbeda mitigasi bencananya. Ketika Gunung Merapi tahu-tahu keluar awan panas, meskipun dalam bentuk kecil, pasti akan ada kepanikan, baik masyarakat setempat maupun wisatawan. Nah, kepanikannya itu antara Kaliurang dengan lavatur di wilayah Kali Adem mungkin akan berbeda. Nah, maka penguatan mitigasinya mungkin akan dititik beratkan di wilayah Kali Adem, baik pengolah maupun warga sekitar maupun edukasi kepada wisatawan-wisatawan yang mungkin akan berwisata daerah tersebut. Nah itu
bahwa ketika ada luncuran awan panas harus bagaimana, larinya nggak boleh kenceng. Kalau wilayah Kaliurang mungkin bisa kenceng ke bawah, tapi kalau wilayah Kali Adem maka nggak bisa lari kenceng, maka mungkin akan terjadi kecelakaan karena jalannya nggak rata, seperti itu. Berarti bagaimana, tidak boleh terlalu naik ke atas, misalnya seperti itu. Nah itu. Oke, kemudian kita bicara manajemen kedaruratan. Manajemen kedaruratan ini ada situasi pradarurat, tanggap darurat, yang ketiga transisi darurat. Nah, biasanya teman-teman dari berbagai macam organisasi maupun instansi akan bermain di sini ketika bencana. Jarang yang akan bermain di sini, jarang. Oke, pasti akan bermainnya di manajemen kedaruratan di saat pradarurat, tanggap darurat, dan transisi darurat. Pradarurat ini contohnya ketika kita bicara Merapi saat ini. Dari statusnya aktif normal, waspada, siaga. Kita di fase siaga, kemudian awas. Lama sekali dari siaga bisa awas-awas atau bisa erupsi, misalnya seperti itu. Kemudian pradarurat, tempat kejadian yang masih bisa diprediksi, maksudnya pradarurat tersebut. Misalnya di gunung berapi, kemudian ada potensi ancaman tanah longsor di daerah tertentu, sehingga harus ada pengungsian misalnya. Nah ini pradarurat. Kemudian tanggap darurat, ketika ada kejadian sebenarnya dan ada pengungsian maupun ada korban jiwa sehingga harus ada penanganan di situasi kedaruratan. Kemudian transisi darurat, ketika situasi darurat tersebut sudah dirasa menurun statusnya, maka menuju ke fase perpindahan dari darurat menuju ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Terkadang fase 3 ini dilewati. Kita melakukan kegiatan ini semua. Biasanya kalau gunung berapi pasti akan melewati 3 hal tersebut. Pradarurat ketika gunungnya naik dari statusnya aktif normal, waspada, siaga, awas. Berbeda dengan Semeru kemarin, karena Semeru kemarin itu kan kolaps, kubah, lavanya jatuh. Itu tidak ada tanda-tanda terlebih dahulu. Dan dalam tanda kutip, meskipun itu namanya erupsi, tapi namanya erupsi freatik. Pembongkaran kubah lava karena hujan. Jadi tidak dari bawah, meskipun dari bawah letusan, tapi statusnya aktivitasnya normal, bukan normal, aktivitasnya tidak ada yang signifikan membentuk kubah lava, dan ketika kubah lava tersebut bara apinya panas kena air hujan, akhirnya kan terjadi letusan freatik. Nah itu melongsorkan kubah lava, bahkan seperti itu kalau Semeru. Nah kalau yang gempa, maka gempa ini tidak ada pradarurat. Karena di situasi normal, situasi biasa, tiba-tiba muncul gempa, maka yang terjadi adalah tanggap darurat. Langsung masuk ke fase tanggap darurat. Ngawen, Belembem, Bukit itu, hujan deras. Sebenarnya kalau kita bicara manajemen bencana, ketika hujan deras risiko berpotensi tanah longsor, maka masyarakat sudah ada antisipasinya. Sudah ada early warning sistemnya atau early warning kepada masyarakat ketika hujan deras dan itu potensi longsor, maka diungsikan terlebih dahulu atau mengungsi secara mandiri ke tempat yang aman. Namun mungkin karena malam hari kondisinya terjadi longsor pas dini hari, masyarakat lagi pas enak-enaknya istirahat tidur atau sedang bersiap-siap namun di dalam rumah, kemudian terjadi longsor. Sebenarnya kalau tanah longsor pasti akan didahului dengan tanda-tanda terlebih dahulu. Entah hujan deras, entah mata air di bawah atau di kaki lereng itu keluar airnya yang keruh, dari yang tadinya bening berubah jadi keruh. Kemudian pohon-pohon yang tadinya atau tiang listrik yang tadinya lurus-lurus kemudian mulai miring-miring, pas mendekati waktu kejadian tiba-tiba miring atau ada retak-retakan yang tambah lebar, maka akan terjadi potensi tanah longsor. Dan ketika hujan deras maka harus dilakukan mitigasi untuk mengamankan terlebih dahulu. Nah mungkin itu akan dilewati, mungkin itu terlewati, jadi tidak ada pradarurat, tahu-tahu langsung tanggap darurat terjadi yang longsor. Nah itu, jadi di sini kan kita bicara kesadaran semua pihak, baik masyarakat, baik pemerintahnya maupun instansi-instansi ataupun lembaga yang ada di wilayah tersebut. Itu.
darurat, kemudian transisi darurat. Tanggap darurat ketika terjadi suatu kejadian, baik bencana ataupun suatu kejadian yang masif, tanggap darurat itu dinyatakan oleh pemangku kebijakan setempat. Bisa dari bupati, bisa dari gubernur. Kalau mana Cianjur kemarin bupati yang menyatakan satu tanggap darurat. Kemudian kalau misalnya Lombok maka gubernur. Kemudian kalau Palu berarti juga gubernur Sulawesi Tengah. Itu kalau Lombok juga jadi tanggap darurat bencana alam tingkat provinsi yang penanganannya nasional. Itu kenapa kalau tidak bencana nasional? Karena ketika dinyatakan bencana nasional maka organisasi asing itu akan dengan leluasa masuk. Mungkin pertimbangan seperti itu pertimbangannya. Jadi Palu, Sulawesi Tengah dalam hal ini gempa Palu Sigiri Donggala maupun yang NTB itu dinyatakan satu tanggap darurat tingkat provinsi dengan penanganan nasional. Jadi ketika bantuan asing itu screeningnya ketat. Itu ya kalau kita bicara bencana nasional, contoh tsunami Aceh, contoh gempa bumi di Jogja, maka bantuan dari mana-mana masuk. Tidak ada larangan karena dinyatakan nasional, negara dalam kutip dianggap tidak mampu. Itu negara tidak mampu untuk melakukan penanganan kebencanaan, maka negara-negara sahabat itu akan langsung masuk memberikan bantuan. Nah, yang kita tidak tahu kan kadang-kadang masuknya itu apa gitu. Teman-teman Sarda pernah dapat itu bantuan medis, obat-obatan, peralatan dari lembaga asing, ternyata mendekati expire tinggal seminggu kan kita terima. Nah ya semacam kayak membuang barang gitu. Itu secara sederhana. Meskipun banyak lagi hal-hal yang lainnya, nah itu apapun itu gitu. Nah, tanggap darurat ini ada biasanya. Tanggap darurat itu ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Nah, 1 minggu tanggap darurat biasanya akan diketok palu atau dinyatakan oleh pemangku kebijakan setempat, biasanya seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan. Ini tidak harus langsung ketok palu misalnya 2 minggu. Kadang-kadang 1 minggu kemudian diperpanjang. Atau tanggap daruratnya 2 minggu kemudian diperpanjang lagi 2 minggu, atau 1 bulan kemudian diperpanjang lagi 1 bulan. Seperti erupsi Merapi 2010 itu tanggap daruratnya sebulan kemudian ditambah lagi sebulan, karena dirasa ternyata baik penanganan mulai dari evakuasi, mulai dari penanganan pengungsian itu juga belum maksimal, maka ditambah lagi selama 1 bulan berikutnya. Sama seperti Lombok itu 1 bulan, Palu itu 2 bulan. Palu 2 bulan. Kemudian transisi darurat, ketika tanggap darurat itu selesai, maka proses menuju ke transisi darurat. Di sini ada proses, sebentar saya nama catatan. Kalau mau ditampilkan di sini pakai HP bisa. Oh, nanti namun coret-coretan soalnya mungkin gitu. Coret-coretan. Oke. Jadi idealnya kalau kita bicara ideal 0 sampai dengan 1 bulan atau di masa tanggap daruratnya bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, tergantung dari tanggap daruratnya. Ini adalah fase emergency response atau tanggap darurat. Kemudian pasca selesainya tanggap darurat, misalnya kalau kita bicara tanggap darurat sebulan, berarti 1 sampai 6 bulan adalah transisi. Kemudian 6 sampai 24 bulan
ada tahap rehabilitasi. Di sini idealnya teman-teman bermain dengan lebih mendetailkan ini. Yang pertama, teman-teman fokusnya di mau yang dimana, emergency response atau tansi darurat atau rehabilitasi atau semuanya, misalnya seperti itu. Oke, semuanya, tapi ada prioritas-prioritas yang harus diutamakan. Yang pertama, emergency response. Ketika teman-teman berangkat untuk merespons suatu tindakan darurat, misalnya gempa bumi Cianjur kemarin, maka sambil berangkat ke sana sambil mencari informasi ini tanggap daruratnya berapa lama tanggap daruratnya. Misalnya 2 minggu. Oh, dinyatakan oleh Bupati Cianjur ataupun oleh Gubernur Jawa Barat bahwa tanggap daruratnya selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Maka teman-teman memaksimalkan sumber daya yang dibawa ke sana, baik sumber daya manusia maupun peralatan sana untuk 2 minggu dari diketok palunya tanggal dinyatakan bahwa tanggap darurat tersebut. Nah itu, maka dimaksimalkan. Nah, di sini saya di sini kalau saya lebih senang seperti ini. Ketika saya membawa SDM, maka akan saya bagi dua global, dua SDM secara global. Yang pertama medis, yang kedua non medis. Saya membawa dua klaster kebencanaan secara umum. Ketika saya meminta, karena kalau kita bicara emergency response, berarti kan harus mempersiapkan SDM, peralatan, sumber daya pendukung segala macamnya itu dengan cepat. Nah, maka harus membagi secara cepat itu menjadi dua klaster seperti ini, medis dan non medis. Saya butuh 30 orang, 15 medis, 15 non medis. Yang medis nanti ke sebelah kanan saya, yang non medis ke sebelah kiri saya. Ya, seperti itu. Kalau kita misalnya mengumpulkan personil banyak banget. Atau saya tunggu sampai tengah malam nanti jam 12, saya minta 15 orang yang klaster medis, 15 orang klaster non medis. Nanti kita kan berangkat besok pagi pukul 7 misalnya seperti itu, selama 2 minggu. Nah, medis ini ada dokter, perawat, kemudian bidan, apoteker, pokoknya yang berkaitan dengan secara pendidikan itu masuk ke medis dan paramedis. Nah, itu dinyatakan dengan pendidikannya. Kemudian non medis. Non medis ini banyak, teman-teman klasternya ikut klaster SAR, klaster dapur umum, klaster psikososial, ini masuknya ke non medis. Jadi ketika saya berangkat, aku pengen ngesar, maka masuknya ke non medis. Aku dapur umum, masuknya ke non medis. Ini supaya untuk membagi supaya lebih mudah nanti ketika mengkotak-kotakannya lebih kecil lagi. Tapi ketika kita mau merespon dengan cepat, maka langsung dibagi ini, medis, non medis. Medisnya ada dokter, perawat, dokternya ada 2, perawatnya ada 4, bidan ada 6. Oke, nanti yang jadi penanggung jawab siapa? Dokter medis ini. Nanti biar dokter medis yang penanggung jawabnya atau yang leadernya itu yang akan membagi nanti. Dokter 1, perawat 1, bidan 2, tim A. Yang satu lagi tim B misalnya. Tapi kan itu udah ada penanggung jawabnya atau ada leadernya yang medis. Kemudian yang non medis kita bagi lagi menjadi klaster SAR, klaster dapur umum, klaster misalnya pengelolaan fungsi. Nah, itu nanti kita bagi-bagi menjadi tim-tim lagi. Yang klaster SAR leadernya siapa? Yang klaster dapur umum leadernya siapa? Itu silahkan di briefing, 1 jam dari sekian namanya sudah tertera di sini. Nah, itu untuk percepatan. Sudah siap, kumpulkan alat, prepare, besok pagi jam 7 kita berangkat. Nah, itu untuk percepatan pembagian job desk ada bentuk medis, non medis. Gitu. Kemudian, nah, di fase tanggap darurat ini kegiatan penyelamatan dan evakuasi, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. Nah, emergency response ini itu tadi klaster SAR, klaster dapur umum, klaster pengungsian, kemudian sanitasi. Oke, waktu sanitasi biasanya pengungsian dan waktu sanitasi jadi satu biasanya. Tapi nanti pusing kadang-kadang harus nyediain sarana air bersih, toilet, kemudian segala macamnya, ditambah harus ngurusi pengungsi. Nah itu, monggo mau dibagi atau jadi satu antara klaster pengungsian dan waktu sanitasi itu. Kemudian tanggap darurat selesai, dinyatakan oleh bupati ataupun gubernur bahwa tanggap darurat bencana gempa bumi atau apapun itu selesai. Maka emergency response kita selesai. Dan ternyata masih ada orang yang butuh pencarian, misalnya ada yang masih hilang. Maka ketika seperti itu kita harus menyampaikan kepada BPBD ataupun pengendali operasi ataupun posko tanggap darurat di situ. Posko tanggap darurat tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi yang ada di situ, bahwa di lokasi tersebut masih ada yang belum ditemukan. Nah itu tuh. Terus setelah tanggap darurat, maka kita masuk ke transisi darurat. Transisi darurat itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari tanggap darurat. Namun secara gengsi, mohon maaf ini, secara gengsi akan lebih menarik ini. Nah itu. Aku pengen berangkat ke Cianjur karena aku pas gempa, ngepak, ngurusin pengungsian, udah buka segala macamnya, pulang-pulang udah itu. Nah, ini yang kadang-kadang ini agak sudah kehabisan tenaga karena kita fokus di sini, yang di sini kita kehabisan tenaga. Ketika dinyatakan bahwa tanggap darurat selesai, maka masuk ke transisi darurat, pengungsian itu idealnya sudah mulai dipindah. Transisi itu. Nggih. Pengungsian sudah mulai dipindah dari lokasi pengungsian para pengungsian ataupun ke pengungsian dipindah ke hunian sementara. Nggih. Jadi kenapa kok 1 sampai 6 bulan masa transisi darurat itu untuk membangun huntara. Hunian sementara beserta infrastrukturnya. Yang pertama adalah jalan, akses jalan, kemudian listrik, toilet. Itu yang paling bukan toilet, ya water sanitasi tadi. Itu yang paling penting. Huntara berikut dengan infrastruktur pendukungnya, karena ketika kita bangun huntara tidak ada infrastruktur pendukungnya, maka masyarakat akan balik lagi ke pengungsian. Nah itu. Nah, ini yang nantinya menjadi PR bersama berkaitan dengan kasus setelah emergency response atau tanggap darurat. Kemudian transisi darurat selesai, maka masuk ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Paling gampangnya adalah ketika di sini kita membangun huntara, maka maksimal sebenarnya 6 bulan. Huntara tersebut, karena ketika lebih dari 6 bulan, maka sudah ada kerusakan bangunan tersebut. Karena sifatnya hunian sementara, ketika lebih dari 6 bulan, maka mungkin bangunnya pakai bambu misalnya. Makunya kan yang penting cepat biasanya. Itu kemudian asbes segala macamnya. Maka ketika lebih dari 6 bulan, mungkin secara higienis, secara kesehatan ataupun secara kekuatan struktur bangunan mungkin tidak akan sekuat lebih dari 6 bulan. Nah, di sini setelah 6 bulan masuk ke rehabilitasi rekonstruksi, kita memikirkan dari huntara dipindah menjadi hunian tetap. Oke, itu beserta segala macam infrastrukturnya. Itu Nah, masih di masa transisi. ini sudah Sudah. sudah lewat. Emergency response atau tanggap darurat, kemudian 1 sampai 6 bulan itu masa transisi darurat, 6 sampai 24 bulan itu masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, itu rehab-rekon. Nah, di transisi darurat ini kita bermainnya banyak banget. Contoh psikososial. Psikososial itu main di transisi darurat ini. Psikososial. Jadi pemberian psikolog trauma healing itu mainnya di sini. Kemudian membuat hunian sementara. Kemudian kalau di sini emergency response 0 sampai 2 minggu, kita masih memberikan dapur umum, pelayanan dapur umum kepada pengungsian. Nah, ketika tanggap darurat ini sudah selesai, maka sebelum tanggap darurat selesai kita harus mengajarkan kepada masyarakat setempat cara membuat menu dengan orang sekian bagaimana, atau kita menyiapkan unit-unit atau paket-paket alat permasakan.
Untuk nanti ketika sudah ini, maka kita akan berikan per unit-unit bangunan hunian sementara itu bahan untuk memasak, alat untuk memasak. Jadi sudah kita hentikan untuk dapur umum ini, untuk nanti kita dapurnya sudah pribadi. Nah itu, karena kan hunian sementara kan sudah tidak berkumpul di satu, tapi kan per kakak-kakak misalnya, maka itu sudah diharapkan dari tanggung jawab masing-masing. Ternyata belum mampu, maka dapur umum itu kita bikin selama rentang waktu tertentu dengan pengelolaannya oleh masyarakat, bukan dari kita lagi. Nah itu, jadi misalnya dalam waktu 2 minggu ini emergency response dapur umum masih melayani, kemudian masyarakat mulai bertahap dipindah ke hunian sementara, sambil membangun hunian sementara mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin misalnya seperti itu. Maka selama 1-6 bulan ternyata karena lokasinya jauh, bahan-bahan bangunan juga nyarinya susah misalnya, sehingga harus dibangun dan membutuhkan waktu sampai 6 bulan. Maka dari 0 bulan waktu kejadian sampai 6 bulan ini masih di pengungsian. Nah itu, maka mungkin kita mampu melakukan pelayanan dapur umum selama sebulan. Setelah sebulan itu kita harus memikirkan bagaimana masyarakat mengolah mandiri dapur umum tersebut. Jadi setelah sebulan, oke, nanti ditambah kita memberikan pelatihan dapur umum kepada masyarakat dan pelayanan selama sebulan ke depan. Jadi istilahnya yang sebulan pertama full kita yang melakukan pelayanan dapur umum. Setelah sebulan kita meminta warga masyarakat untuk membantu ya sambil TOT, training of trainer, berkaitan dengan membuat menu segala macamnya. Nah ternyata sebulan berikutnya sudah bisa dilepas. Jadi tinggal kita mungkin mensupport alat-alat dapur umum, kemudian bahan-bahan makanannya kita support terus, tapi untuk pengolahan dapur umumnya sudah kita serahkan ke masyarakat dengan menunjuk satu libur yang itu bisa kita pegang misalnya gitu. Nah itu. Kemudian, nah kalau contoh kasus di Palu, Taksi darurat itu hunian sementaranya kita bikin jauh dari zona terdampak. Namun belum ada dalam tanda kutip penelitian secara akademis berkaitan dengan potensi kerawanan. Namun ketika kita bicara hunian tetap mulai dari 6 bulan sampai 24 bulan, maka di sini sudah detail sekali berkaitan dengan di wilayah ini berisiko terjadi ancaman susulan tidak dari gempa bumi. Ketika pasti tetap ada susulan, namun resiko kerusakannya, resiko likuifaksinya ada tidak. Ketika ada, maka ini menjadi zona merah. Ada zona merah, ada zona kuning, zona hijau. Zona merah maka tidak boleh ada hunian di situ, ataupun hunian tetap maka tidak boleh mendirikan hunian tetap berkaitan dengan pengungsian di zona merah. Kalau zona kuning maka ada perkuatan tertentu dengan ketentuan tertentu untuk membangun hunian tetap situ. Zona hijau boleh untuk mendirikan hunian tetap. Jadi dari sini mulai dari 1-6 bulan membuat hunian sementara sekaligus asesmen atau melakukan penelitian berkaitan dengan membangun hunian tetap. Nah kalau hunian tetap ini tanggung jawabnya sebenarnya pemerintah. Karena kalau kita bicara hunian tetap berarti kan membangun rumah dengan jumlah kakak sekian, misalnya kampung A jumlah kakaknya 100 kakak, maka juga harus dibikinkan semua. Nah itu kan sumber dananya cukup besar sekali. Nah itu kalau hunian sementara saya rasa besar tapi tidak terlalu besar seperti ini. Nah itu. Nah yang menjadi mungkin penekanan kita adalah respon teman-teman dalam yang ini mungkin waktunya kita tidak bisa menentukan waktunya karena kan tergantung dari wilayah tempat menentukan tanggal baratnya seberapa lama. Bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Maka kita masih makan tadi tanggal barat SKTB, keputusan tanggap darurat. Nah kita juga harus surat keterangan atau surat tadi keterangan tanggap darurat atau penetapan tanggap darurat di lokasi tersebut itu seberapa lama waktunya. 2 minggu, berarti teman-teman harus siap untuk percepatan waktu melakukan emergency response selama 2 minggu dimaksimalkan, bahkan kalau bisa sebelum 2 minggu sudah selesai di suatu lokasi misalnya gitu. Kemudian transisi darurat, setelah selesai tanggap darurat maka masuk ke transisi darurat, teman-teman nanti akan
titik beratnya mau ngapain. Misalnya membuat musola atau masjid misalnya, atau bentara, atau MCK misalnya, berarti water sanitasi gitu. Nah, maka ini karena dari tanggap darurat sudah masuk ke transit darurat, harapannya ketika transit darurat itu masyarakat setempat sudah bisa melakukan pengelolaan berkaitan dengan bangunan, berkaitan dengan permakanan, berkaitan dengan MCK-nya, meskipun dalam kondisi yang masih darurat misalnya. Tapi proses evakuasi, proses pencarian pertolongan, proses warga masyarakat di tempat pengungsian sudah mulai digeser menuju ke Buntara tadi. Nah, mungkin ini akan menjadi lebih fokus ketika rekan-rekan peduli muslim misalnya berangkat. Kalau wilayah masih di Jawa, saya rasa mobilitasnya masih bisa terjangkau dengan waktu 1 hari. Misalnya di sini sampai ke Bondowoso misalnya, dikebut semalam pun atau sehari terang pun masih bisa. Jadi ketika butuh tenda, butuh beras 2,5 ton misalnya, butuh apa lagi, butuh peralatan, itu masih bisa diakses dengan jangka waktu 12 jam, kurang dari 24 jam masih bisa mengakses. Namun kita harus berpikir lebih detail lagi ketika teman-teman peduli muslim merespon keluar pulau. Ketika keluar pulau atau apalagi pulaunya itu jauh dan aksesnya juga agak berat. Contoh misalnya ketika merespon di daerah Maluku misalnya, ada kejadian di daerah Maluku, kan kalau lewat jalur laut harus bertahap, kalau lewat bandara juga harus bertahap juga. Maka teman-teman mencoba untuk memfokuskan, kita akan melakukan tanggap darurat atau transit darurat, atau dua-duanya. Ketika dua-duanya, maka tanggap darurat tadi kita fokusnya di apa? Oke, langsung lari ke misalnya fokus di medis atau non medis atau dua-duanya. Tapi langsung dibagi ini medis selama 2 minggu misalnya, atau selama 2 minggu tambah transit darurat selama sebulan. Berarti misalnya, atau dibikinkan full medis selama 2 bulan. Karena SK tanggap daruratnya selama 2 minggu, maka kita fullkan selama 2 minggu ditambah 1,5 bulannya masa transit darurat, misalnya seperti itu. Jadi ketika berangkat ke sana sudah mulai gambaran bahwa medis tersebut akan melakukan kegiatan selama 2 bulan, entah nanti sistemnya rollingan atau full personil tersebut. Nah itu, jadi ketika berangkat sudah punya gambaran, saya berarti di sana fase tanggap darurat 2 minggu, tak fullkan tenaganya, terus fase transit darurat, maka saya akan mengurangi tingkat power saya, ya, seperti itu. Kemudian non medis tanggap darurat selama 2 minggu, maka non medis ini akan bekerja full, mengeluarkan energinya selama 2 minggu, atau bahkan kalau bisa kurang dari 2 minggu harus bisa selesai. Misalnya klaster SAR, kemudian yang non medis ini klaster SAR, pengungsian, dapur umum misalnya, 3 klaster yang kita bawa. Maka klaster SAR akan melakukan kegiatannya maksimal selama 2 minggu. Karena tanggap daruratnya selama 2 minggu. Ternyata selama 2 minggu masih ada korban yang masih belum ditemukan. Maka bisa kita memperpanjang yang non medisnya, atau kita stop non medisnya untuk dikembalikan ke pemerintah tempat. Misalnya jalan Basarnas atau ada TNI Polri. Kita di sini sudah melakukan pencarian selama 2 minggu, tapi masih ada korban yang hilang 2 orang kena longsoran. Sampai saat ini, sampai tanggap darurat dicabut, korban masih ada. Kita tenaganya sudah habis, maka kita kembalikan ke komando tanggap darurat yang setempat untuk melakukan pencarian, untuk lanjut melakukan pencarian. Dapur umum juga sama, water sanitasi juga sama, pengungsian juga sama. Nah, mungkin jadi gini, leading sektor di kebencanaan itu kan sebenarnya BNPB, turunannya adalah BPBD. Namun banyak kejadian di suatu tempat ketika ada kejadian kebencanaan itu, pengendali operasinya atau komandan tanggap daruratnya itu adalah TNI Polri. Nah itu TNI Polri. Nah itu mungkin ketika dihandle oleh TNI Polri, mungkin dari BPD-nya
melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada TNI Polri. Nah, sifatnya BPD di sini adalah sebagai fasilitator. Bahkan sebenarnya kan jadi tugas komando harusnya. Nah, berarti kan mungkin BPD di sana belum siap. Ketika ada bencana, maka harus menghandle baik dari instansi TNI Polri maupun dari instansi luar TNI Polri. Apalagi sampai ketika ada bantuan dari lembaga asing yang masuk, maka akan lebih rumit lagi. Maka di sini BPD setempat menjadi fasilitator terhadap tanggap darurat atau kembali tanggap darurat yang dihandle oleh TNI Polri tadi. Nah, mungkin ketika di sini nanti akan apa ya? Ketika sipil ketemu dengan militer, nanti mungkin akan ada semacam kayak canggung. Nah itu yang masih menjadi PR, bagaimana cara menghilangkan kecanggungan itu. Nah itu namun ini dulu. Nah teman-teman, maaf motong, bentuk kecanggungan itu biasanya apa sih? Jadi misalnya saya mau masuk ke sini, ketika laporan kayak gitu kadang-kadang nggak enak, aduh ini militer aku biar menyampaikan misalnya seperti itu, aduh nggak usah laporan deh, nanti laporannya nanti aja, laporan ke BPD, saya lapor ke BPD, saya ngambil tempat di sini. Jadi ketika ngambil tempat di sini, saya tidak ada feedback laporannya ke pengendali operasi atau pengendali tanggap daruratnya. Jadi di sini progresnya seperti apa, kembali tanggap darurat tidak dapat progres. Karena mau komunikasi juga canggung tadi antara sipil dengan militer mau mendahului komunikasi dengan sipil juga nanti mungkin apa ya enggak sih kudu sih sipil sih laporan sih dikasih yang sipil mau laporan juga aduh kok dia ada militer, wah aku ada iya sama-sama tanggung kayak seperti itu. Aduh Kayaknya kayak gitu kemarin Jangan gitu. kayak gitu Dilempar. terus hari Kita laporan itu Polres. dilempar-lempar, terus hari plus 1 itu belum ada grup WhatsApp untuk sinergi antara BNPB, relawan dengan TNI Polri gitu. Malah kemarin siapa ya dari PM juga suruh ngajarin bikin grup WhatsAppnya juga. Jadi kan nanti ketika seperti itu maka kan teman-teman dari lembaga A, lembaga B, lembaga C, lembaga D ketika beraktivitas di beberapa tempat itu kan tidak bisa terpantau. Nah itu ini sudah terhandle atau belum, di sini ternyata kebanyakan logistik tapi masih dari BPD atau BNPB masih ngedrop di sini karena tidak ada feedbacknya update sehingga numpuk di sini, ternyata di sini nggak bagian misalnya seperti itu, nanti kan jadinya seperti itu. Namun tetap pasti ada gap ketika dari tanggap darurat saat selesai tanggap darurat sampai waktu tertentu untuk bisa mendistribusikan sesuatu hal baik SDM maupun apapun logistik atau apapun itu pasti ada gap chaos. Itu misalnya Jogja aja, ketika ada gempa bumi di Jogja pasti dengan jangka waktu tertentu pasti chaos. Nah bagaimana kalau ini kita bicara manajemen posko tanggap darurat, kalau kita bicara manajemen posko tanggap darurat, tapi ini lebih ke yang harusnya menguasai sebenarnya pemerintah dari hal ini, dalam hal ini adalah BPD. Ketika ada suatu tanggap darurat itu, maka seberapa lama waktunya kita untuk memotong waktu chaos. Itu misalnya di gempa bumi, pasti di jam-jam pertama pasti akan chaos. Itu bulan chaos. Nah seberapa cepat kita untuk memangkas waktu kiosnya. Ketika kita tidak mampu, maka kios itu bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Contoh kalau kita bicara Palu kan 3 hari, kalau enggak ya itu 3 hari kan belum segala macamnya kendaraan, bahkan eksodus segala macamnya itu kan karena ketidakmampuan semua pihak untuk mengelola manajemen bencana yang ada di situ. Nah itu, maka ini sebenarnya tugas berbagai macam pihak, tapi lebih fokusnya adalah ke pemerintah dalam hal ini BPD untuk mempersingkat waktu kiosnya tadi. Namun pasti kios pasti tetap kios gitu. 1 jam pertama pasti bingung, ini bagaimana harus mendistribusikan personel untuk mengatur yang di sana bagaimana, kemudian mengkontak beberapa instansi, lembaga maupun organisasi untuk membantu di sini, pasti ada gap kios tadi. Nah tugas pemerintah dalam ini BPD adalah memangkas waktu gap tadi untuk secepat mungkin dipangkas
agar tanggap daruratnya terpenuhi. Proses pemindahan atau evakuasi pemindahan masyarakat dari tempat bahaya menuju tempat aman, proses pencarian pertolongan, proses perlindungan. Dalam hal ini ketika ada bencana itu kan pasti muncul resiko potensi keamanan. Nah, bagaimana perlindungan keamanan, kemudian pengungsian masyarakat. Nah, itu akan dibawa kemana masyarakat ini, ke titik kumpul aman atau tempat evakuasi akhir atau tempat pengungsian akhir. Di situ harus tersedia apa yang ada di pengungsian. Misalnya tempat pengungsian akhir di balai desa A misalnya, maka kita tidak hanya mendorong masyarakat terdampak ke situ, harus disertai dengan piranti-piranti lainnya, selimut, alas tidur, matras misalnya, kemudian fasilitas dapur umum, fasilitas MCK. Karena idealnya MCK itu satu MCK untuk menampung 5 orang maksimal. Maksimal 5 orang. Ketika pengungsinya 100, berarti kan kita harus bikin 20 toilet. Atau harus menyediakan 20 toilet, entah itu dari warga setempat atau tempat-tempat untuk kita bikin toilet darurat, tapi kan harus. Ketika itu tidak terfasilitasi, misalnya satu toilet untuk menampung 10 orang, berarti kan muncul potensi ancaman kesehatan. Nah itu. Oke. Jadi kita mencoba untuk fokus di sini, teman-teman peduli muslim fokusnya di tanggap darurat misalnya. Maka tanggap darurat ketika berangkat ke sana harus melihat juga SK tanggap daruratnya selama berapa waktu. Nah, kita maksimalkan di situ. Ternyata tanggap daruratnya berapa minggu. Nah, maka kita maksimalkan selama berapa minggu itu untuk melakukan tanggap darurat. Atau ternyata kita main di tanggap darurat transisi darurat. Transisi daruratnya mau ngapain? Di sini. Nah, kita sudah mulai gambaran sambil tanggap darurat kita main, sambil melakukan asesmen untuk nanti menuju ke transisi darurat. Jadi teman-teman yang di sana operasi SAR, misalnya operasi evakuasi, maupun yang dapur umum, maupun yang water sanitasi, sekalian diberi PR untuk melakukan asesmen berkaitan dengan transisi darurat ini. Oh, PR-nya asesmen. Asesmennya mau ngapain? Transisi. Buat transisi. Jadi nanti ketika kita fokus, teman-teman PM fokus ke transisi darurat, sudah mempunyai gambaran. Oh, kita mau fokus transisi darurat di desa A, di dusun A, desa A, misalnya gitu. Fokusnya adalah membuat masjid. Atau kita sudah mempunyai ancang-ancang misalnya di Cianjur. Kita mempunyai program membuat 10 masjid. Misalnya, agenda kita adalah membuat 10 masjid di fase transisi darurat. Maka ketika tanggap darurat, medis maupun non medis, kalau medis mungkin nanti akan pusing berkaitan dengan pelayanan medis. Nah, kita memberikan beban kepada yang non medisnya, operasi SAR sekaligus asesmen, atau yang dapur umum sekaligus asesmen, atau yang water sanitasi sekaligus asesmen. Tempat-tempat mana aja yang itu masjidnya rusak parah, harus didirikan masjid misalnya 10 tempat, sambil komunikasi awal dengan warga masyarakat sekitar. Jadi ketika transisi daruratnya sudah masuk dari tanggap darurat ke transisi darurat, kita langsung bisa fokus ke titik tersebut. Yang teman-teman yang SAR atau yang klaster evakuasi, kerjanya kan sudah selesai misalnya. Kerjanya sudah selesai kan tanggap darurat dicabut, maka langsung switch menuju ke transisi darurat tersebut. Dapur umum mulai bertahap-bertahap dikurangi, nanti misalnya tambah 2 minggu lagi buat transfer knowledge berkaitan dengan dapur umum ke masyarakat sekitar. Ketika sudah ditarik untuk membantu ke fasilitas darurat membuat masjid misalnya. Nah, medis ditarik membuat pos pelayanan kesehatan di tempat di mana masjid tersebut dibangun. Misalnya seperti itu. Berarti medis pertama ya, Mas ya, tanggap. Ditanggap darurat ya. Medis masih digunakan ketika di transisi darurat, sekaligus memberikan pelayanan medis di tempat di mana masjid atau huntara atau water sanitasi tersebut dibangun. Nah, itu nanti seberapa lama waktunya. Jadi sambil non medis bekerja membangun masjid, medis memberikan pelayanan di kampung tersebut. Nah, itu jadi satu kompleks, tidak kemana-mana itu. Kalau namanya pencar-pencar seperti itu. Atau teman-teman PM mendirikan posko utama, yang misalnya pada 10 titik tadi lebih fokus. Titik A, titik pertama berarti kan sudah ada pembangunan masjid beserta pelayanan medis di situ. Yang titik kedua juga membangun masjid sekaligus pelayanan medis di situ. Jadi nanti aksesnya akan lebih mudah. Oh, Pak dokter atau datang dokter yang baru, perawat yang baru, rollingan, oke kamu ke titik 2, kamu ke titik 3. Nah, udah tahu jalurnya kemana. Dan
sudah punya agenda ketika mau berangkat, minta 10 dokter, 20 perawat nanti untuk rollingan titik tersebut misalnya. Oke, pas di sini udah di briefing. Kamu titik 1, kamu titik 2, kamu titik 3 dan seterusnya. Ada punya gambar titik 1 itu di sini, titik 2 di sini. Masyarakatnya seberapa tuh jumlah masyarakatnya, laki-laki, perempuan, lansia, balita seberapa, udah punya gambaran. Oh, berarti aku kalau di titik 2 balitaku ada 3, bayinya ada 1, yang ibu hamil ada 2, berarti obat-obatan aku tak bikin seperti itu, udah punya gambaran terlebih dahulu. Nah itu ketika di sini. Nah itu. Transit darurat ini seberapa lama? Apakah sampai dengan dibikinnya masjid selesai, huntara selesai, hotel selesai? Kalau idealnya sampai ini selesai. Idealnya, misalnya masjid selesai, ternyata waktunya 2 bulan dari masa tanggap darurat sekarang dia dicabut, kemudian masuk ke transit darurat, ternyata 2 bulan tersebut masjidnya jadi. Maka sambil serah terima masjid kepada masyarakat, maka pelayanan kita hentikan misalnya, ditarik atau dipindah ke tempat yang lain yang mana SD-nya, masjidnya belum selesai misalnya seperti itu. Jadi menggeser untuk menambah SDM yang ada di situ untuk membangun, maupun yang medisnya untuk lebih memberikan pelayanan secara ya percepatan seperti itu. Nah itu. Kalau saya mungkin akan lebih nyaman, lebih enak distribusi personel maupun mengawasi personel ya di lapangan akan lebih enak dengan mekanisme seperti itu. Ketika tanggap darurat di lokasi kabupaten A misalnya dari tanggap darurat, saya minta kumpulkan personil sejumlah 20, 10 medis, 10 non medis berangkat. Kita kumpul briefing malam ini, berangkat besok pagi jam 7. Medis, dokter 5, perawat 5 misalnya. Tunjuk 1 leader, alatnya yang dibawa, armadanya. Jadi medis armadanya sendiri, non medis armadanya sendiri. Jadi nanti ketika di lokasi tertentu yang disediakan dari Inposko itu tidak saling mengganggu. Jadi medis pakai ini misalnya mobil biasa 1, ambulans 1, yang non medis mobil biasa 1, pickup 1 misalnya. Ya udah, itu nanti mungkin bisa dikasih stiker atau dikasih kertas medis atau medik PM misalnya, yang itu non medik PM misalnya. Jadi ketika teman-teman yang di sana, yang di lapangan mau memakai itu sudah punya gambaran, oh ketika aku mau pakai medis jadi nggak boleh jauh-jauh, mau dokter aku perawatnya langsung pengen nunggu kendaraan misalnya seperti itu contohnya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, monggo ada pertanyaan. Ini bisa untuk memberikan kita gambaran. Kalau mengirit biaya enggak, tapi kita bisa mendapat gambaran sebelum kita melakukan respon, biaya akan muncul berapa. Kendaraan 4 misalnya, mobil 4, berarti kita butuh BBM sekian, butuh armada 4 misalnya, kita sudah ada unit sendiri berarti nggak masalah, tapi ketika nggak ada unit berarti kita harus menyewa misalnya seperti itu. Selama berapa hari kita sudah punya gambaran, kemudian medis alatnya apa aja yang dibawa, non medis alatnya apa aja yang dibawa. Di tanggap darurat kita sudah punya gambaran biaya yang akan dikeluarkan untuk operasional di sana. Kemudian di transit darurat, ketika kita fokus di mana misalnya A, B, C, kita sudah mempunyai gambaran. Ketika bangun masjid itu biayanya dengan bahan ini sekian. Kalau di tempat lain mungkin ada kenaikan penurunan harga barang, mungkin tidak terlalu banyak lah. Dengan misalnya bikin masjid dengan baja ringan, maka membutuhkan satu masjid membutuhkan biaya 25 juta misalnya. Maka ketika berpindah ke tempat yang lainnya, mungkin naik turun juga nggak akan banyak. Oke, di tempat yang ini sampai 30 juta karena bahannya agak susah misalnya seperti itu, maka harganya akan naik. Tapi kita mempunyai gambaran ketika melakukan respon, maka kita membangun masjid atau maka satu masjid B-nya antara 25 sampai 30 juta dengan bahan baja ringan misalnya seperti itu. Oke, ini transit darurat. Maka ketika kita memakai sistem seperti ini, kita sudah bisa membayangkan biaya yang dikeluarkan ketika melakukan respon, baik ketika kejadian A, kejadian B, kejadian C. Kita sudah mempunyai gambaran tentang biaya operasional yang akan keluar, baik di tanggap darurat maupun di fase transit darurat. Nah itu, meskipun nanti naik turunnya ada, tapi ya nggak mesti jauh lah. Nah itu ada gambaran, biayanya sekian, kita butuh sekian orang, dana yang dikeluarkan adalah sekian.
outputnya adalah ini. Nah, kita baik di output tanggap darurat maupun output di tanggap darurat kita sudah mempunyai gambaran sebelum berangkat atau fase teman-teman pas aktivitas di sana kita sudah mempunyai gambaran, oh biaya sekian, outputnya yang kita dapatkan adalah ini. Nah itu. Nah tinggal nanti pengejaran untuk outputnya tadi goal tidak. Nah itu tadi. Tapi kita sudah punya planning bahwa goalnya adalah A, B, C misalnya. Nah tinggal ketika ini belum terselesaikan karena permasalahannya apa, tinggal kita nanti nyari mengurai masalahnya itu akan lebih tidak berat daripada ketika kita belum punya gambaran ya diminta untuk memberikan gambar dan teman-teman non medis yang ada di sana. Ya apa kita enak, bingung kita nanti. Nah, tapi ketika kita bikin masjid atau kita bikin huntara berapa unit misalnya, kalau huntara nanti agak random karena mungkin di kampung ini ternyata kakaknya jumlahnya 100, yang targetnya kita cuma 70, ternyata satu aja kan ada pembengkakan. Nah itu pembengkakan biaya, waduh berarti tambah oke misalnya. Tapi kalau masjid misalnya masjid untuk satu kampung saya masih bisa tercover misalnya, tidak ada penambahan jumlah. Kalau misalnya kita bikin negara 70, ternyata satu kampung itu kakaknya 100, masa kita kasih 70 aja, pasti nanti akan ada konflik sosial di tempat itu pasti. Nah, itu. Mungkin ini dulu, monggo silakan. Terkait adanya kendali operasi bencana yang terpusat, misalnya di situ terkadang stakeholdernya adalah BPBD ataupun terkadang TNI Polri. Nah, ketika di situ nggak jalan, itu kan nanti efeknya ke relawan atau NGO yang terjun ke sana kan dalam hal pelayanan untuk penanganan tanggap bencana kan sporadis dan kadang bahkan sampai masyarakat itu menerima dua-duanya. Terkadang gini, kita ada program musola, ternyata diterima, terus cuman kita dalam hal bahan penyiapan ataupun mungkin penyiapan tim, ternyata ada relawan yang masuk ke situ juga diterima. Akhirnya barang yang mungkin sudah kita siapkan ternyata kedahuluan NGO lain yang di situ juga, masyarakatnya situ juga, tapi sudah siap dari hal semua baik SDM ataupun material gitu. Bagaimana untuk kaitannya potensi kita dalam hal mengurai masalah tersebut dengan adanya kendali operasi yang tidak jalan? Gitu. Kendali operasi tidak jalan banyak sekali terjadi. Nah, kita bisa memberi masukan. Kalau di daerah DIY, saya bisa langsung menghandlenya sampai ke mana? Tingkat desa atau tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan menjadi posko tanggap darurat tingkat desa. Ketika ada bantuan dari luar itu masuk, maka akan tetap diarahkan ke desa-desa, nanti akan mendistribusikan. Jadi ketika dusun A, dusun B, dusun C sudah dimasuki oleh instansi A, organisasi B, NGO C, maka datanya sudah masuk. Ketika saya ingin masuk ke sana, maka oleh posko tanggap darurat desa akan mencoba dipindahkan ke tempat lain atau ditolak karena apa, ini tidak ada. Ketika saya masuk lagi berarti numpuk di situ. Jadi itu. Nah, ketika misalnya menemukan seperti itu, bisa menyarankan atau kita membantu. Ketika membantu agak susah, kita langsung bukan mengambil alih, tapi tetap yang menjadi penanggung jawab utama adalah kepala desa atau lurah setempat untuk membuat posko tanggap darurat tingkat desa. Gitu. Jadi atau tadi fungsi di tanggap darurat asesmen tadi, tempat sini sudah ada belum yang masuk. Ketika belum ada yang masuk untuk membantu segala macamnya, sambil berkoordinasi dengan dusun, sambil berkoordinasi dengan desa, sambil mencoba, kalau kita nyebutnya menginisiasi desa untuk membuat posko tanggap darurat tingkat desa. Ketika ada bantuan segala macamnya dari baik itu dari pemerintah, dari NGO maupun dari relawan yang lainnya masuk ke situ, yang mengelola adalah desa, bukan langsung ke warga. Kalau memberikan bantuan langsung ke warga, ada potensi resiko numpuk. Misalnya dikasih kasur, ternyata ada organisasi lainnya yang memberikan matras.
kan mending kasus daripada matras-matrasnya nggak kepake akhirnya mungkin dijual atau bagaimana kan bisa seperti itu juga. Itu tidak tepat sasaran jadinya nantinya. Tapi ketika dihandle oleh kelurahan atau oleh desa, sama bantuan itu dikelola oleh desa, maka bisa meminimalkan resiko-resiko numpuk tadi dan bisa mendistribusikan dengan ya dalam tanda kutip bisa untuk dibikin merata. Handle-nya bagaimana? Kita meminta atau kita mencoba menginisiasi kepala desa untuk mengumpulkan dukuh-dukuh di dusun-dusun mana yang di desa tersebut ada, misalnya desa A ada 11 dusun, maka Pak Kadusnya atau kepala dusunnya diminta untuk menjadi anggota dari posko tanggap darurat tersebut. Jadi pasti akan tahu, oh ini bantuan yang masuk ketika dusun A kok diberi seperti ini, berarti dusun B akan protes kok geramu terus, misalnya seperti itu. Nanti akan ini dikelola bareng-bareng. Ketika ini sudah solid, kita tinggalkan. Kita fokus ke agenda kita, misalnya seperti itu. Nah, solidnya atau enggaknya itu bisa dalam waktu cepat, bisa dalam waktu lama. Tergantung dari ya sosial masyarakatnya. Nah itu, ada yang masyarakatnya susah, sampai debat gitu, akhirnya nggak jadi-jadi. Atau ada yang, oke, ini kuncinya adalah leader, sebenarnya leader. Di situ yang bisa dihandle siapa? Contoh kalau di Lombok itu kan Pak Kiai, di sana Pak Kiai. Jadi ketika Pak Kiai yang ngomong semuanya pada manut. Ketika di Papua pastor, itu pastor kita pegang maka sudah lancar. Tapi ketika kita megang kepala desa, kita megang Pak Camat apapun akan berat ketika pastornya bilang nggak boleh. Nah itu, jadi ada kultur sosial juga di lokasi harus kita ingat, harus kita perhatikan. Kultur sosialnya seperti apa toh? Kita juga tidak bisa langsung mendobrak kultur sosial yang ada di situ semuanya. Misalnya kita harus akur seperti ini, kultur sosialnya nggak bisa seperti itu, ya nanti malah bentrok sendiri kita nanti. Nah itu, jadi kita mencoba menginisiasi posko tingkat desa, yang di itu ada padukunya, atau dengan metode yang lain ketika itu kultur sosial dengan kiai, dengan pastor, atau dengan pemuka adat setempat, maka kita coba sambil masukin itu. Untuk membantu mendistribusikan bantuan dengan baik dan benar atau memberikan masukan kepada posko tanggap darurat tingkat desa. Misalnya posko tanggap tingkat desa ditambah dengan bahasanya komandan posko tanggap darurat, kemudian penasehatnya misalnya Kiai A atau Pastor B misalnya, atau pemangku adat apa gitu misalnya. Maka di situ akan lebih nanti bisa menjembatani berbagai macam tataran sosial di masyarakat setempat. Nah itu, maka ketika agak susah kita bisa menginisiasi berjalannya posko tingkat desa. Nah, ketika posko tingkat desa itu terbentuk, maka bisa meminimalkan resiko barang numpuk di dusun A atau tempat tertentu, atau di sini malah tidak kebagian. Nah itu, namun itu mungkin baru bisa berjalan 2 atau 3 hari pasca kejadian. Karena kita nggak tahu, ini kita baru datang, ini kok kayak gini dong. Maksudnya kita baru nanti melakukan pendekatan, mungkin bisa kebentuk bisa hari kedua, bisa hari ketiga, bisa hari keempat pasca kejadian. Namun pasti terlambat, tapi nggak apa, yang penting jalan daripada makin ke sana makin semrawut lagi misalnya seperti itu. Nah, itu pernah saya praktekkan itu di Palu, namun karena Palu itu kan kecil, satu desa cuma 3 dusun, dusun 1, dusun 2, dusun 3, misalnya desa A, dusunnya 1, 2, 3, maksimal 4, cuma namanya cuma 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Itu akan lebih enak ngaturnya. Bantuan masuk dikelola oleh desa, nanti kepala dusunnya untuk masuk ke sini. Paling gampang bantuan masuk itu misalnya 3 dusun dibagi 3, 1, 2, 3. Oke, ini ada 300, ya udah 100. Bluk, kasihkan dusun ini. Nanti ternyata, wah kok ini ada 110 kakak misalnya, yang ini 70 kakak, yang ini 80 kakak. Yang bantuan kedua baru kita bagi-bagi sesuai dengan jumlah kakaknya. Ini kan buat jalan yang pertama tadi, yang 100 tadi buat jalan. Buat jalan ternyata muncul kendala-kendala seperti itu, oke. Kakaknya yang ada berapa, saya minta datanya, biar semuanya terdistribusi dengan bagus. Tempatku 112, yang ini cuma 79, yang ini 61. Oke, berarti bisa sesuai dengan polisi jumlah kakak.
jadinya seperti itu. Tapi kan ada pemancingnya terlebih dahulu itu tadi bagi belicinnya apa seperti itu. Penting ya Bu ya. Kalau Ada orang nggak apa harus disikat kan. Itu monggo ada lagi apa yang sampaikan bahan kita diskusi. Musik. Kan kemarin di Cianjur juga dari BPBD kalau nggak BPBD itu kan buat situs Des Relawan itu. Kita submit laporannya itu ke situ. Jadi harapannya kan memang di grup WhatsApp jadi lebih cepat gitu kalau mau apa gitu. Cuma ternyata disuruh laporan di situ. Terus saya udah submit laporan beberapa kali, tapi nggak ada yang ditayangkan semuanya. Padahal yang lain tuh ada, cuma saya di itu cuma 2 kali tayang, setelah itu nggak ditayangkan. Jadi kan instansi lain nggak bisa melihat, oh di daerah ini udah ada banyak bantuan, yang ini belum gitu. Apa namanya? Apakah itu nanti tetap seperti itu atau kira-kira nanti ada perubahan? Jadi kita kan juga terbantu juga nanti kalau dari lembaga-lembaga non pemerintah ini kan harapannya sinergi itu yang ini udah dapat, nah berarti kita harus cari yang lain yang belum. Mungkin kalau itu kan aplikasi, dalam itu modul aplikasi nanti bisa ditayangkan atau gimana saya kurang tahu. Tapi ketika pas zamannya COVID kemarin, saya di BPDY pas zaman delta itu kan kali pemakaman berkaitan dengan jenazah yang meninggal di rumah sakit sampai tembus rekor 100 sekian per hari itu yang antara bulan Juni sampai dengan Agustus itu. Nah, di situ kita bekerjasama dengan rumah sakit untuk pokoknya rumah sakit mengirimkan data ke kita untuk kita distribusikan ke kabupaten. Dalam hal ini kalau kita nyebutnya posko dukungan COVID yang di situ diampu oleh BPBD beserta relawan-relawannya. Nah, di situ kita membuat yang namanya Google Doc. Google Doc, nah di situ isinya nama, hari kematian, tanggal kematian juga ada ini. Kemudian statusnya, kalau merah berarti belum ditangani, kalau kuning sedang proses penanganan, kalau hijau sudah selesai. Nah itu tiap hari itu akan auditnya online. Meskipun ada admin yang input, adminnya di masing-masing posko dukungan tadi di DIY maupun di kabupaten itu selalu update data. Ini sudah kuning proses pengantar jenazah ke makam, sudah hijau sudah selesai pemakaman, kalau merah belum. Namun itu juga di-share ke masyarakat umum, maksudnya ke beberapa instansi yang meminta itu. Jadi sambil melihat memantau, oh ini sudah proses sudah dilaksanakan, ini sudah proses baru pengambilan kuning, yang ini belum tak tanyakan kok belum, ini gimana, baik dari dinas kesehatan maupun dari yang lainnya tanya, ini kok bisa merah itu karena apa, oh belum dapat makam, ya dicari, tanya sama dinas, misalnya seperti itu. Jadi kan ketika merah kok sampai batas waktu tertentu kok belum berubah menjadi kuning, berarti kan belum ada proses, berarti ada kendala. Nah mungkin itu akan lebih enak, maksudnya ketika menggunakan pola-pola yang online seperti itu, yang semuanya bisa memantau. Ketika saya laporannya kok tidak ada ini progresnya, saya bisa nanyakan, ini kok laporanku kok nggak ada ya, larinya kemana, misalnya seperti itu. Nah itu saya kurang tahu ya Des Relawan itu aplikasinya seperti apa. Tapi mungkin kalau yang manual pakai Google Doc tadi, nah mungkin dengan kolom-kolomnya yang disesuaikan dengan jenis kejadiannya dan sifatnya online. Jadi ketika saya dikasih link itu, maka saya bisa membuka, meskipun yang bisa ngedit itu adalah admin, tapi masyarakat umum bisa melihat, oh progresnya sampai di sini toh. Ketika peduli muslim ke desa A, dusun A, sejumlah sekian personil, nanti disesuaikan saja kolom-kolomnya. Butuh kolomnya adalah nama organisasi, jumlah personil, armada, medis, non medis, misalnya seperti itu. Medis ada SAR, ada medis ada dokter, perawat, bidan, apoteker, segala macamnya dirilis. Kemudian non medis, klaster SAR, klaster kesehatan, klaster SAR, klaster dapur umum, kemudian water sanitasi, psikososial misalnya. Nanti di kolom-kolomnya itu nama personil, jumlah personil itu ada gambar
ini tanggal. Nanti kan ada slash sheet berapa itu sudah ada tanggal. Jadi nanti bisa dilihat online meskipun tidak bisa ngedit ketika ini salah yang medisku dokternya ada 4 kok di situ tulisnya 3. Nah, telepon yang di posko tersebut, Mas tolong diganti yang peduli muslim itu dokternya 4 yang di Google Doc 3 misalnya, yang tanggal sekian. Nah, jadi kan terpantau terus misalnya seperti itu. Cuma itu yang capek nanti adminnya buat upload. Tapi itu nanti mengurangi miskomunikasi. Nah itu memang capek, tapi mending capek daripada capek memetik karena dalam kasus gitu. Nah itu kalau yang pas di mana yang pas zaman Delta itu kita memiliki Google Doc itu, kemudian ketika masuk informasi dari rumah sakit berkaitan dengan pasien kan kita selalu minta syaratnya ada surat keterangan kematian. Itu menjadi dasar kita untuk melakukan tindakan itu. Karena kematian kita distribusikan sesuai dengan kabupaten di Sleman. Ini kota, kita distribusikan kota. Baru yang luar DIY, baru DIY yang handle. Ketika itu luar DIY, kita komunikasi dengan lokasi tempat atau pengantaran sampai ke wilayah atau tempat itu. Nah, tapi dari Google Doc itu sudah kelihatan ini merah belum ditangani, kuning proses penanganan, hijau penanganan sudah selesai. Nah, jadi itu kan kelihatan kok kuningnya 3 jam kok belum selesai, saya tahu kok belum berubah jadi hijau. Ditanyakan ke Sleman, kok kuningnya dong tekan-tekan, iki bannya bocor yang dalam misalnya seperti itu contohnya. Atau makamnya ternyata harus diperpanjang lagi makamnya karena makamnya ada cor-coran misalnya, seperti itu. Seperti itu contohnya. Untuk itu pertanyaanku udah terjawab tadi. Simpel Misalkan apa namanya, kita bawa di suatu dusun gitu, kekuatan kita paling misal 1 dusun, misal 100 kakak gitu, 100 rumah gitu. Terus kemudian kita operasinya di situ 1 dusun itu. Nah ternyata dusun sebelah itu kita beri apa namanya, ya pas tanggap darurat itu. Terus ternyata dusun sebelah itu masih kekurangan. Kita ini apakah melebar itu atau ternyata kan tadi sudah, kalau bisa dari desa sudah bisa. Itu pasti biasanya yang pertama kali pasti ada kurang, ada munculnya pasti. Itu pasti. Ketika bawa, Mas tempat itu kurang ini, mungkin bahkan sampai ada adu argumentasi mungkin juga bisa. Ini tempatku masih kurang 3 kakak, ini gimana nyarinya? Aduh, kita pusing. Akhirnya kita meskipun kita tidak boleh menjanjikan ketika di kebencanaan besok kan kita beri segala macamnya, nggak boleh. Kalau ada distribusi lagi kita akan coba sesuaikan dengan jumlah kakak. Nah, saya minta Pak Dukunya untuk kesini Pak, untuk data jumlah personilnya, jumlah kakaknya ada berapa detailnya. Nanti ketika ada bantuan maka kita usahakan untuk sejumlah ini mencukupi. Nah, biasanya seperti itu bahasanya. Kalau di Palu itu agak enak karena ya satu desa cuma isinya 3 dusun, maksimal 4 dusun, dusun 1, 2, 3, dusun 1, 2, 3, 4, desa apa, dusun 1, 2, 3, enak banget. Dan seberang jalan teman jalan ini, jalan desa teman hutan lagi, desa lagi, ya gitu, enak banget itu. Ini dan bentuknya apa, desk relawan BNPB. Nah ini kalau kita udah laporan tuh biasanya masuk di situ, yang sudah di ACC. Nah ini kan terakhir update malah tanggal 2 Januari. 1 Januari, 2 bulan Desember tidak ada update lagi ya? Iya, ini pas hari-hari awal itu juga agak lemot juga itu. Padahal kan kita butuh itu sebagai relawan. Wah, yang ini belum tersentuh atau yang ini udah ada, jadi kita nyari yang lain. Biasanya itu karena Dan ini kan saya udah laporan yang ini sudah disetujui, cuma nggak ditayangkan juga, belum ditayangkan. Terus ada channel apa, tanda silang terbukti atau nggak terbukti itu kemarin saya nyoba ngasih foto juga
nggak dijadikan terbukti, terus tayang juga enggak, terus saya lihat yang di lembaga lain juga kayak gitu juga, padahal fotonya lengkap itu. Enggak. Berarti itu permasalahannya kalau nggak di sistemnya di admin. Iya. Nah itu Itu. biasanya adminnya sudah mumet toh, sudah capek akhirnya ketika ada masuk itu Kopior. itu. Kalau saya lebih enjoy yang manual. Kalau pas zaman COVID itu pakai Google Doc itu cuman adminnya banyak. Pas itu adminnya banyak kan dibagi menjadi 3 regu standby. Itu tiap-tiap regu aja adminnya ada 4. Adminnya ada 4, jadi ketika satu capek kayak gitu bisa gantian. Admin itu buat ngangkat telepon, buat nyatet, buat input data, tidak itu tergantung. Pokoknya mekanisme mau yang istirahat siapa, yang kerja siapa, tergantung adminnya. 4 orang itu mau diatur bagaimana, harus terserah monggo gitu. Ada yang teleponnya pun dilingkan, jadi ada 2 telepon itu kadang-kadang ini bunyi, yang satu lagi bunyi, itu ukur banget pas itu. Ya itu berkelompok itu yang tim teknisnya itu sekitar 15 orang tim teknisnya, yang adminnya 4 orang, jadi 20-an lah, 20 yang lainnya itu yang waktu itu 20, adminnya 4 orang, jadi ganti-gantian. Nah mungkin ini adminnya itu sedikit sudah wis dikon ngetik, dikon warna-warna karo suleleane, akhirnya ini mungkin terabaikan mungkin. Kalau yang di Google Doc itu jadi siapa saja yang punya linknya itu bisa ngelihat, oh yang ini tuan ini, pas itu tidak kita namanya, tidak kita inisial, jadi tetap nama asli. Ini alamat ini, karena pas zaman Delta itu kan sudah benar-benar nggak kayak sebelumnya, wes do ora wes do piye meneh. Maksudnya ketika tangga saya diprotokolkan wis karena aku dhewe ambegan ning golek oksigen ngasih kangelan ngono kae, wis istilahnya wis do menerima semuanya kayak gitu. Jadi sudah nggak ada, wah aku di COVID ke popi, orang datanya yang kira udah nggak seperti itu lagi. Nah ketika itu, ini kok belum, bagaimana progresnya merah, kendalanya apa, belum dapat makam, kok itu untuk makam itu karena apa, oh ternyata bukan KTP sini. Ya udah, Kabupaten Bantul duwe makam sing gone dinsos ora punya daerah mana, tembusi. Nah, kontak BPD Bantul untuk mencoba ke dinsos Bantul, oke goal dicarikan tempat di sini, ya udah sudah KTP-nya, bawa bisa. Gitu. Atau ternyata memang KTP luar kota, luar DIY, luar kota, misalnya pernah ada itu yang NTT, mahasiswa NTT melahirkan, bayinya meninggal, ibunya juga meninggal. Akhirnya kita bawa ke Mahkamah Durjo Prambanan. Nah itu meskipun Mahkamah Durjo Prambanan itu punya Sleman, tapi karena itu wilayah KTP luar DIY itu diperbolehkan. Itu udah dibawa ke sana, kita bisa